selamat datang di podcast kita kali ini bareng aku Mutia, Sobat Unesa. Hari ini kita akan bahas sebuah kasus yang cukup menarik, yaitu tentang perusahaan yang mengalami kesulitan dalam membayar obligasi yang udah jatuh tempo. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih, ada dua narasumber cantik kita. Ada Halo, aku Isnadia Sari. aku Bella Pratiwi. Asa dan Bella ini adalah mahasiswa semester 4 di Universitas Airlangga. Apa kabar nih Bella sama Asa pagi ini? Gimana, udah semangat belum? Ya oke, nggak oke sih, tapi banyak oke-nya. Oke. Semoga hari ini kita bahas suatu kasus nih bisa bikin kita tambah semangat ya. Nah, jadi kita bakal ngobrolin satu kasus terkait wesel bayar nih. Kasusnya kayak gini nih, perusahaan A itu nerbitin obligasi senilai 2 miliar dengan bunga 10% per tahun dengan jangka waktu 2 tahun. Tapi ketika jatuh tempo, mereka itu mengalami kesulitan dalam membayar pokok utangnya karena kondisi keuangan yang buruk. Nah, menurut kamu nih Asa, gimana sih pencatatan utang obligasi ini dalam laporan keuangan? Nah, jadi kasus kayak gini tuh umum banget ya terjadi. Jadi pada saat obligasi diterbitkan, perusahaan A akan mencatat debit pada akun kas sebesar 2 miliar. Kemudian kredit pada utang obligasi sebesar 2 miliar. Kemudian setiap tahun mereka bakal mencatat beban bunga pada debit sebesar 200 juta dan kredit pada utang bunga sebesar 200 juta. Nah, benar. Izin nambahkan, 1 tahun sebelum jatuh tempo, saldo obligasi masih 2 miliar dan bunga berjalan 200 juta dari 10% kali 2 juta. Karena jatuh tempo tinggal 1 tahun, utang obligasi direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek. Jadi, reklasifikasi dilakukan dan menggunakan 2 miliar dari akun utang obligasi jangka panjang ke jangka pendek. Jika bunga tahun pertama belum dibayarkan, utang jangka pendek yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan adalah sebesar 2,2 miliar, terdiri dari utang obligasi sebesar 2 miliar dan utang bunga sebesar 200 juta. Ketika perusahaan mengalami kesulitan pembayaran, mereka itu harus mengungkapkan risiko likuiditas ini dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, tetapi catatan utangnya tetap sama. Wah, penjelasannya jelas banget ya teman-teman. Jadi, utang obligasi yang udah jatuh tempo itu bakal direklasifikasikan ke liabilitas jangka pendek. Nah, kalau melihat dari sisi laporan keuangan nih, menurut kamu nih Bella, dampak dari situasi ini tuh bakal seperti apa sih? Nah, ada beberapa dampak nih Mutia. Salah satunya yaitu rasio-rasio solvabilitas dan likuiditas akan terpengaruh negatif. Karena rasio menurun drastis karena ada tambahan 2 miliar di liabilitas jangka pendek. Lalu rasio utang terhadap ekuitas meningkat, menunjukkan risiko keuangan yang lebih tinggi. Oke, jadi bisa dibilang kondisi ini tuh rasio solvabilitas dan likuiditas perusahaan tuh jadi kurang sehat ya. Karena rasio turun dan rasio utang terhadap ekuitas malah naik, yang berarti resiko keuangannya juga makin tinggi. Nah, kalau dari sisi laporan arus kas nih, Asa, gimana nih menurut kamu nih? Nah, situasi kayak gini tuh juga akan berdampak pada perusahaan yang akan mengubah pola arus kas, kayak mengurangi pengeluaran, menjual aset untuk menghasilkan kas, bahkan akan menunda pembayaran utang untuk mempertahankan kas. Nah, jadi perusahaan itu bisa aja mengubah strategi arus kas ya, betul. Dengan cara ngurangin pengeluaran dari aset atau bahkan menunda pembayaran utang demi menjaga kestabilan kas. Ya. Nah, kalau dari sisi pelaporan keuangan nih, apa sih rekomendasi terbaik menurut Asa dan Bella untuk menghadapi situasi seperti ini nih? Nah, kalau menurut aku sih itu ya, diberlakukannya transparansi. Jadi mereka harus memberikan pengungkapan yang lengkap tentang risiko likuiditas, rencana manajemen, dan juga potensi tentang dampak kegagalan pembayaran. Betul. Nah, terus ada lagi nih, mereka juga itu perlu menyajikan analisis mengenai jatuh tempo liabilitas yang lebih detail dalam catatan, termasuk sumber pendanaan yang telah direncanakan. Wah, poin-poin yang sangat insightful ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk Asa dan juga Bella atas analisis dan informasinya. Keren banget. Dari diskusi kali ini kita tuh jadi tahu kalau kesulitan pembayaran obligasi nggak cuma berdampak pada pencatatan keuangan, tapi juga bisa mempengaruhi posisi keuangan dan arus kas perusahaan. Nah, semoga diskusi ini tuh bermanfaat ya bagi kalian semua. And see you in the next episode bareng kita.